Ini Pak, ta'alluq kitab mah. Mana ta'alluq kitab mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqul khitabu min amrin au ghairihi, daripada selainnya amar. Fahuwa, maka bermula dianya khitab itu lebih umum daripada perkataan asal, yaitu jam'ul jawame'. Wa yata'allaqul amru. Jadi Imam Zakaria ketika mengikhtisar kitab Jam'ul Jawami' mengubah redaksi dari wa yata'allaqul amru menjadi wa yata'allaqul khitab. Perkataan yata'allaqul khitab itu lebih umum daripada perkataan jam'ul jawami' wa yata'allaqul amru. Karena amru adalah satu kismon daripada khitab, sedangkan khitab memiliki berapa aksam. Boleh? Jadi dengan mengatakan wa yata'allaqul khitab itu lebih umum, satu kosakata yang diubah. Boleh? Boleh? Aindana, di sisi kita, sama dengan memberitahu bahwa khilafiyah yang terjadi adalah khilafiyah antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ayyuhal Asy'ariyah bil ma'dum, dengan yang ma'dum, sesuatu yang belum mewujud. Sama dengan sebelum Allah menciptakan alam semesta. Apakah alam semesta itu kadim atau hadis? Hadis. Alam semesta yang tidak ada ujungnya. Jadi dan manusia sebelum ada itu sudah ta'alluq kitab Allah. Kitab Allah adalah kalam nafsi Allah. Kalam nafsi Allah itu adalah sifat Allah. Allah kadim, sifat Allah juga kadim. Sama dengan kalam nafsi Allah, kitab Allah itu tidak diawali oleh ketiadaan. Sebelum Allah menciptakan mukallaf, kitab Allah sudah ta'alluq dengan perbuatan mukallaf. Oke? Wa yata'allaqul kitab indana bi ma'dumen. Ta'alluq dengan yang ma'dum, ta'allukan ma'nawiyan akan sebagai ta'alluq ma'nawi. Ta'alluq ma'nawi. Sama dengan kitab Allah sudah ta'alluq walaupun mukallafnya belum ada. Oke? Walaupun mukallafnya belum ada atau belum semua mencakup seluruh syarat-syarat taklif, kitab Allah sudah ta'alluq kepada orang tersebut. Ta'alluq ma'nawi. Oke? Bimana, dengan mana bahwa sungguhnya seseorang itu apabila diperdapatkan akannya seseorang dengan sifat-sifat taklif, dengan syarat-syarat taklif. Yakunu, niscaya ada ianya seseorang mukhataban, itu mukhataban, makna mukhataban ta'allukan tanjizian. Makna mukhataban ta'allukan tanjizian. Mukhataban itu muta'alluq akan sebagai ta'alluq tanjizi bidzalikal khitab nafsi azali, dengan demikian khitab nafsi al-azali. Jadi si baligh, si sabi sudah ta'alluq khitab Allah.
Itu ta'alluq maknawi. Pajan ta'alluq tanjizi ketika sempurna syarat-syarat taklif, balik, berakal, sesudah biasa sampai dakwah. Oke? Jelas? Apakah dengan sisabi bayi yang baru lahir dalam ilmu Allah bayi tersebut akan balik? Apakah dia ta'alluq dengan khitab? Ta'alluq maknawi, belum ta'alluq tanjiz. La ta'alluqan tanjizian, bukan ta'alluq tanjizi. Bukan ta'alluq tanjizi. Jadi khitab Allah tidak ta'alluq kepada yang ma'dum akan sebagai ta'alluq tanjizi. Okey? Dengan bahawa adalah ketika adamnya seseorang mukhataban itu dikitabkan. Jadi waktu Adam dikitabkan kan? Tidak. Jadi ketika Adam belum dikhitabkan akan sebagai khitab tanjizi. Makna mukhataban ai ta'alluqan ai muta'alliqan ta'alluqan tanjizian. Mukhataban ai muta'alliqun ta'alluqan tanjizian. Oke? Jelas? Jelas. Wa amma Mu'tazilah. Dan adapun bermula Mu'tazilah, fanafu niscaya maka menafikan oleh mereka itu akan ta'alluq maknawi. Mereka menafikan ta'alluq maknawi. Mereka juga menafikan ta'alluq tanjizi. Patah? Jadi perbedaan antara Ahlussunnah dan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah hanya menafikan ta'alluq tanjizi dengan yang ma'dum, tidak menafikan ta'alluq maknawi dengan yang ma'dum. Sedangkan Mu'tazilah mereka menafikan ta'alluq tanjizi dengan yang maklum seperti Asy'ariyah, mereka juga menafikan ta'alluq maknawi dengan yang ma'dum. Boleh? Adapun bermula Mu'tazilah niscaya maka menafikan oleh mereka itu akan ta'alluq manawi. Jadi mereka menafikan ta'alluq manawi dan mereka juga menafikan ta'alluq tanjizi. Mengapa mereka menafikan ta'alluq manawi? Karena nafi mereka itu akan kalam nafsi. Akan kalam nafsi. Nafi kalam nafsi lazim kepada menafikan aksam-aksam daripada kalam nafsi, yaitu ijab, nadab, tahrim, kiraha dan khilaf aula. Lazim daripada menafikan aksam-aksam daripada kalam nafsi kepada menafikan ta'alluq kalam nafsi. Okey? Karena mereka menafikan kalam nafsi sama dengan mereka akan menafikan aksam-aksam kalam nafsi. Ketika mereka menafikan aksam-aksam kalam nafsi, maka mereka akan menafikan ta'alluq kalam nafsi. Okey? Karena nafi mereka kalam nafsi pula. Jadi mereka menafikan sama dengan mereka menafikan ta'alluq maknawi. Mereka menafikan kalam nafsi. Mereka menafikan ta'alluq tanjizi. Menafikan ta'alluq maknawi, menafikan ta'alluq tanjizi, menafikan kalam nafsi. Sedangkan Asy'ariyah hanya menafikan ta'alluq tanjizi, tidak menafikan ta'alluq maknawi dan kalam nafsi. Boleh? Fa in iqtadha, dan apabila iqtadha ay talaba, tafsir bagi iqtadha artinya menuntut oleh khitab. Maka jika menuntut artinya menuntut oleh khitab allazi yang bermula dianya khitab itu kalam nafsi, kalam Allah yang nafsi. Jadi ditafsirkan huwa kalamullahin nafsi. Karena khitab terkadang juga dimaknai dengan kalamul lafzi.
Karena terkadang khitab juga dimaknakan dengan kalam lafzi. Seperti perkataan Imam Haramain dalam kitab Warakat, wal naskhu wa raf'ul hukmus sabitu. Kitabu wah. Kitabu dalu. Wa naskhu kitabu dalu. Sama dengan dalam juzu ta'rif nasakh, Imam Haramain dalam kitab Warakat menggunakan kata-kata khitab. Khitab yang dimaksud oleh Imam Haramain dalam tarikh nasakh tersebut dalam kitab Warakat bukanlah makna kalam nafsi. Akan tetapi yang dimaksud oleh Imam Haramain khitab tersebut adalah kalam lafzi dengan dalil kata-kata dallu, mendalalah. Karena kalam lafzilah yang menjadi dal, sedangkan kalam nafsi adalah madlul daripada kalam lafzi. Wadah. Ya, benar. Talab khitab alladhi yang bermula dengan kita itu kalam Allah yang nafsi. Akan perbuatan yang bukan kaf. Akan perbuatan yang bukan kaf. Yang bukan menahan diri. Yang bukan menahan diri. Sama dengan perbuatan terbenar kepada menahan diri. Terbenar kepada bukan menahan diri. Oke. Perbuatan terbenar kepada menahan diri, terbenar pula kepada bukan menahan diri. Dikarenakan fi'lun terbenar kepada kaf, terbenar kepada bukan kaf, maka Imam Zakaria Al-Ansari mengkaitkan ghaira kaf, perbuatan yang bukan kaf, yang bukan menahan diri. Utruk, apakah itu utruk, apakah itu amar atau nahi? Utruk, amar, utruk, kaf, amar pun nahi? Kaf, utruk, amar. Kah amar untuk tinggal, amar untuk tinggal. Jadi karena perbuatan terbenar kepada kaf, terbenar kepada bukan kaf, maka Imam Zakaria Ansari mengkaitkan ghaira kaf. Maka jika menuntut oleh khitab akan perbuatan yang bukan kaf daripada mukallaf, iqtidaan jaziman akan sebagai tuntutan yang keharusan. Akan sebagai tuntutan yang jazim, yang mengharuskan. Tuntutan yang mengharuskan dengan bahawa tafsir bagi jazim, taswir bagi jazim dengan bahawa tidak bolehlah tinggalnya perbuatan. Itu adalah jazim. Pertama jazim, la yajuz tarkuhu, tidak boleh tinggal. Itu adalah jazim. Fa ijabun niscaya maka itu ijab, maka khitab tersebut, hukum tersebut adalah ijab. Ijab adalah khitabullahi muta'alliqati mayut labu talban jaziman. Mayut labu talban jaziman. Fahadha kitab yusamma ijab. Artinya maka bermula ini kitab itu dinamakan akannya kitab akan ijab. Nama kitab tersebut adalah ijab. Nama kitab tersebut adalah ijab. Boleh? Au iqtidha ghaira jazim, atau akan iqtidha ghaira jazim, perbuatan yang bukan kaf ghaira jazim, dengan bahawa bolehlah tinggalnya perbuatan fanadab. Maka itu nadab. Artinya dinamakan nadab. Kitab tersebut adalah nadab. Fa in au iqtada, atau menuntut ianya kitab akan perbuatan kaf, akan perbuatan kaf, karena kaf adalah perbuatan sih, kaf perbuatan sih.
akan kaf, akan perbuatan kaf, akan sebagai iqtida tuntutan yang jazim, dengan bahwa tidak bolehlah mengerjakannya perbuatan fatahriman, niscaya maka itu haram, tahrim, haram. Au iqtada, atau menuntut ianya khitab akan perbuatan kaf yang gairah jazim. Maksudnya gairah jazim artinya perbuatan kaf yang gairah jazim. Gairah jazim binahyin, dengan larangan yang dimaksudkan. Mana larangan yang dimaksudkan? Dengan larangan yang ditasrehkan. Jelas larangan. Dengan larangan yang ditasrehkan. Jadi maksud ditafsirkan dengan tasreh, gairu maksud ditafsirkan dengan gairu tasreh, supaya tidak timbul waham terdapat dalam ayat atau hadis sesuatu yang bukan maksud. Boleh. Jadi maksud ditafsirkan dengan ditasrehkan, gairu maksud ditafsirkan dengan ketiadaan ditasrehkan. Mengapa maksud ditafsirkan dengan ditasrehkan dan gairu maksud ditafsirkan dengan ketiadaan ditasrehkan? Supaya tidak membawa kepada waham terdapat sesuatu dalam Al-Quran yang bukan maksud. Boleh. Ibarat binahi sareh. Binahi sareh. Karena nyo adalah ibarat yang masyhur. Sesuatu yang masyhur jadi VIP. Majat tidak boleh menjadi juzuk yang dalam tarikh, kecuali majat-majat yang masyhur. Majat-majat yang masyhur boleh dijadikan juzuk tarikh walaupun hana karina. Apa? Ya. Contoh lo. Alah tu belum. Contoh yang pakai jinih ba'in. Apakah hang pakai jinih karib? Dijawab oleh Imam Amidi bahwa yang masyhur, pakai juga yang masyhur. Karena ini seperti larangan pada kabar yang sahih. Idza dakhala ahadukum masjidah, apabila masuk oleh salah satu kamu akan masjid, fala yajlis, niscaya maka jangan kalian duduk sehingga salat ianya salah satu rakaat ini akan 2 rakaat. Jadi larangan yang terdapat dalam hadis tersebut sharih. Fa kirahah, niscaya maka itu kirahah. Maka itu kirahah, dinamakan dengan kirahah. Artinya bermula khitab yang didalalahkan alaihi, di atasnya kitab. Sama dengan khitab tersebut adalah madlul. Oke? Kitab tersebut adalah madlul. Maka bermula khitab yang didalalahkan alaihi, di atasnya kitab. Bimaksud dengan ayat-ayat atau dengan hadis-hadis yang sharih. Oke? Jadi ayat Al-Quran ataupun hadis yang sharih itu menjadi dal kepada kitab. Kitab madlul, ayat yang sharih atau hadis yang sharih itu adalah menjadi dal. Boleh? Maka bermula kitab yang didalalahkan, yang dimadlulkan alaihi, di atasnya kitab, bimaksudin, dengan maksud, itu dinamakan akannya kitab akan kirahah. Maka kitab tersebut dinamakan dengan kirahah. Boleh? Boleh? Lu rasakan? Boleh ya? Nah. Ikut mengurai Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah kan kepenafi kalam nafi yang adali. Li urunnya na diyakini na kalam lafzi. Kalam ni mandu diyakini na. Urunnya diyakini kalam lafzi, tapi kalam nafi hana diyakini, kepenafi kalam nafi. Jadi alasan li urunnya sehingga kepenafi kalam nafi yang padahal li urunnya diyakini kalam lafzi. Pakan HP gak penafi kalam nafi. Mayang sampai ada buka alih pemahaman falsafah ke na. Antara baik sampai hidup dengan falsafah yang kalau sandung memang. Benar.
Kaji le. Ha kita pakai dengan logika kadang lonjok alasan tu. Ni enam tadi lah kat rumah kah macamnya hanam purang mau nah. Kalau ulang pakai alasan menafikan. Nya dalam kitab tauhid nah, menafikan kalam. Jadi jamun karena apakah kalam itu makhluk atau bukan. Jadi yang menjadi khilaf apakah kalam itu makhluk atau bukan itu adalah khilaf yang terjadi pada kalam nafsi. Kalian ni alasan. Wala yakhruju dan tidak keluar daripada maksud oleh dalil makruh nisbah ijma atau qiyas. Dalam tarif, dalam pembagian Imam Zakaria Ansari mengatakan au ghaira jazim binahyin maksudin. Binahyin maksudin. Artinya ia tak perpanjang, tak perjelas. In iqtawa khitabu kafan ghaira jazim binahyin maksudin. Binahyin maksudin. Dengan nahi yang dimaksudkan. Dengan nahi yang dimaksudkan. Tidak keluar daripada maksud ketika dikatakan binahyin maksudin. Oleh dalil makruh nisbah ijma atau qiyas. Timbul pertanyaan. Makruh ditarikkan dengan sesuatu yang menuntut akan perbuatan kaf yang bukan jazim dengan nahyin maksudin. Binahyin maksudin. Timbul pertanyaan. Apabila dalil makruh tersebut adalah ijma atau qiyas, apakah makruh tersebut keluar daripada ta'rif atau tidak? Mengapa? Karena ijma dan qiyas bukanlah nahyin maksudin. Maksudnya binahyin maksudin dengan larangan yang ditasrihkan. Timbul pertanyaan, jika dalil makruh adalah ijma atau qiyas, apakah dia masuk dalam ta'rif atau tidak? Maka Imam Zakaria menjawab bahwa dia tidak keluar daripada ta'rif. Dia tidak keluar daripada ta'rif. Mata kita dalam ta'rif. Kanan. Kanan. Li'annahu karena bahwa sungguhnya dalil makruh. Dalil makruh. Karena bahwa sungguhnya dalil makruh pada hakikat itu sandaran ijma dan itu dalil makis alih. Jadi sebenarnya yang menjadi dalil makruh bukanlah ijma dan bukanlah qiyas, akan tetapi yang menjadi dalil makruh yang sebenarnya adalah sandaran ijma dan dalil makis alih. Oleh timbul pertanyaan berat. Imam Zakaria mentarikkan makruh dengan kata-kata binahyin maksudin. Timbul pertanyaan, apabila makruh tersebut dalilnya adalah ijma dan qiyas, apakah keluar atau masuk dalam ta'rif? Apakah terbenar apabila makruh dalilnya adalah ijma atau qiyas di atas ta'rif? Apakah ta'rif tersebut syumul kepada makruh yang dalil makruh tersebut adalah ijma atau qiyas? Imam Zakaria menjawab syumul. Mengapa? Karena sebenarnya dalil makruh bukanlah ijma dan qiyas, akan tetapi dalil makruh adalah sandaran ijma dan dalil makis alaih. Wadzalika, dan bermula demikian sandaran ijma dan dalil makis alaih itu sabit daripada maksud. Jadi iktirat kau betul, jawaban juga kau betul.
Tadi huruf iqra terlampung. Salahmu? Terlampung. Boleh, kanan. Kah. Nah. Wakad Jumat baru. Dan kadang-kadang diibaratkan daripada ijab. Ijablah kitab. Boleh? Ijablah kitab. Ijablah hukum. Dan kadang-kadang diibaratkan daripada ijab dan tahrim dengan wujub dan hurmah. Bukan ijab. Bukan tahrim, tapi wujub dan hurmah. Wal wujub. Fal wujub. Boleh? Li'annahuma karena bahwa sungguh keduanya wujub dan hurmah asarahuma itu asar keduanya. Asar keduanya ijab dan tahrim. Jadi ijab adalah hukum, wujub adalah asar hukum, dan wajib adalah perbuatan mukallaf. Wakad Jumat baru dan terkadang-kadang mengibarat oleh mereka itu daripada lima yaitu wujub, tahrim, nadab, kirahah, ibahah, khilaf, aula. Kenal lima? Oh, enggak. Anak kira ulah. Bimuta'alliqiha dengan muta'aliknya limang. Dengan muta'aliknya ni limang. Sama dengan muta'alik ijab adalah wajib, muta'alik nadab adalah mandub, muta'alik kirahah adalah makruh. Dengan muta'aliknya limang daripada af'al, daripada perbuatan-perbuatan. Muta'alik tersebut itulah perbuatan wajib, mandub, makruh, pulang haram. Kal aksi seperti sebalik. Ya. Kah kalau ke tajawuzan isbah majad. Jadi ketika mengibaratkan ijab, tahrim dan yang limangnya dengan perbuatan mukallaf itu dari lima majad, atau mengibaratkan perbuatan mukallaf dengan ijab. Mengibaratkan perbuatan mukallaf dengan ijab. Yang pertama, mereka mengibaratkan dari lima dengan mutala, sama dengan kitab yang muta'alluq, kitab yang menuntut perbuatan yang bukan jazim, talab jaziman adalah wajib. Itu yang pertama. Kalau ke fayaqulu, maka berkata oleh mereka itu fil awali, pada yang pertama, yaitu mengibarat daripada limang dengan mutala. Bermula hukum itu manakala wajib. Jadi limang tersebut diibaratkan dengan mutala. Bermula hukum itu manakala wajib. Wajib tersebut adalah mutala daripada lima, atau mandub sampai habis, sampai habis. Wa fisani, dan dengan yang kedua sama dengan diibaratkan perbuatan dengan hukum. Nah, kalau yang kedua sebalik, diibaratkan perbuatan dengan hukum, maka bermula perbuatan itu ijab atau itu nadab. Yang pertama diibaratkan daripada hukum dengan perbuatan dengan muta'alik hukum. Yang kedua diibaratkan muta'alik hukum dengan hukum. Bermula perbuatan itu adalah muta'alik kitab, diibaratkan dengan kitab. Bermula perbuatan itu manakala ijab. Yang pertama diibaratkan daripada kitab dengan pemuta'alik kitab. Boleh?
Pak beda wajib, wujub dan ijab. Ijab adalah kitab Allah. Ijab adalah hukum. Jadi antara ijab dan wujub secara zat sama. Secara zat sama. Beda dari segi iktibar. Apabila ada iktibar kitab tersebut adalah berasal daripada Allah, itu dinamakan dengan ijab. Apabila ada iktibar bahwa kitab tersebut ta'alluq dengan perbuatan mukallaf, maka itu adalah wujub. Apabila ada sedangkan perbuatan mukallaf itu dinamakan wajib. Jadi itulah perbedaan antara wajib, ijab dan wujub. Wallahu a'lam bishawab. Hi marji'ul. Sona pulang waraka ino. Nah. So. Dah pulang waraka. Tahu kata. Mam begah rom ni lo. Hah? Kau kata pulang. Hah? Kau pulang. Lama.